DC pinjol sebar data maka utang otomatis lunas. Nah, sebenarnya apakah langkah seperti ini tuh bagus? Sebenarnya apakah hal-hal seperti ini tuh beneran terjadi apa enggak sih kalau ada DC? Ya sebar data, ya kita memiliki kerugian material dan ujung-ujungnya ya utang kita itu otomatis lunas. Oke, ini adalah salah kaprah dari edukasi-edukasi yang beredar di luar sana. Iya, kita memang dirugikan secara material, tapi apakah benar utang kita otomatis lunas? Jawabannya tidak. Secara administratif, utang kita masih tertulis dan muncul. Nah, mungkin yang bermunculan edukasi-edukasi di luar sana adalah utang otomatis lunas kalau ada yang sebar data, ya memang itu melakukan pelanggaran. Nah, ini kan klaim sepihak. Katakanlah yang melakukan pelanggaran adalah pihak DC pinjolnya. Anggap aja ini oknum. Pinjolnya nggak tahu, bos. Nah, gimana cara selanjutnya? Ya kalian harus lapor ke pinjolnya, lapor ke OJK, menuntut keadilan, menuntut kerugian. Nah, itu yang terjadi seharusnya. Nggak cuman ujuk-ujuk kita itu terima beres, wah ini sebar data nih, ya udah lunas lah utang gua lah. Ya ini udah impas lah mereka melakukan pelanggaran. Nggak bisa seperti itu teman-teman. Ini sengaja kata-kata seperti itu disebarin biar kalian itu tertarik, biar kalian itu suka dengan informasi seperti ini. Dan justru malah ini membuat sesat sih kalau menurut saya. Karena tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Sebar data adalah pelanggaran hukum dan itu sudah masuk ke ranah pidana. Dan itu proses yang berbeda terhadap soal pelunasan. Ya kalian bisa menuntut ke pinjol, tapi ya harus ada tindakan dan statement dari kalian yang melaporkan ini ke pinjolnya. Iya, syukur-syukur pinjolnya menanggapi. Kalau misalnya prosesnya lama, bagaimana? Gitu loh. Jadi, ya bukan soal masalah bayar dan tidak bayarnya dulu nih. Tapi soal pemikiran kita yang menganggap otomatis lunas dulu nih. Ini adalah klaim sepihak. Bukan berarti saya tidak mendukung teman-teman yang galbay, berarti saya tidak mendukung kalian ini yang sebagai korban, tidak. Tapi kita harus realistis di dunia ini teman-teman. Udah menjadi fakta dan udah menjadi kenyataannya bahwa ya kita akan terus kalah. Kalau kita cuman bertindak seenaknya aja dan tidak benar-benar memahami aturan-aturan yang ada. Untuk bisa tetap tenang, untuk bisa hidup lebih oke, ya kita harus belajar. Faktanya seperti apa, langkah-langkahnya harus bagaimana. Ya teman-teman ya, jangan terkecoh, jangan teman-teman kena hasutan orang lain, udah lupakan aja, jangan. Padahal kalian punya uangnya buat bayar nih sebenarnya. Jangan ya, kalian harus tabung dulu uangnya, jangan dipakai, kalian proses tuh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Tetap semangat teman-teman, pegang teguh dengan kepercayaan kita banyakin berdoa, kita banyakin minta pertolongan sama Allah untuk bisa lepas dari jeratan masalah ini. Kita memang salah, kita memang dosa karena menggunakan riba, tapi sekali lagi Allah Maha Pengampun, kita cukup memohon ampun, berjanji untuk tidak mengulanginya dan meminta Allah untuk membantu kita untuk lepas dari jeratan utang ini. Insya Allah pasti aman-aman aja ya. Semangat teman-teman.